Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan pelajaran fikih, meneruskan tentang materi minggu lalu tentang puasa Ramadan. Sekarang kita belajar tentang sunnah puasa. Sunnah puasa itu yang pertama yaitu makan sahur. Makan sahur adalah makan yang waktunya tengah malam sampai menjelang terbit fajar. Imam Bukhari dan Imam Muslim meriwayatkan hadis sebagai berikut yang artinya dari Anas radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Makan sahurlah kamu, sesungguhnya makan sahur itu mengandung berkah, menguatkan badan untuk menahan lapar ketika berpuasa." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Jadi makan sahur itu hukumnya sunnah untuk kita mendapat berkah dan menguatkan badan kita, menahan lapar dan hausnya ketika berpuasa. Yang kedua yaitu menyegerakan berbuka puasa. Apabila matahari sudah terbenam dan azan maghrib telah dikumandangkan, maka kita dianjurkan untuk segera berbuka puasa. Sabda Rasulullah SAW yang artinya manusia senantiasa dalam kebaikan selama mereka menyegerakan berbuka puasa. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Jadi kalau kita sudah azan maghrib, maka kita disegerakan untuk berbuka puasa, jangan ditunda-tunda. Jadi ini adalah sunnah puasa. Selanjutnya yaitu berbuka dengan kurma atau sesuatu yang manis. Sebagaimana telah diriwayatkan dari Sulaiman bin Amir, ia bercerita bahwa Rasulullah SAW bersabda yang artinya, apabila salah seorang di antara kalian berbuka, maka hendaklah ia berbuka dengan kurma. Jika tidak ada, maka hendaklah ia berbuka dengan air, karena sesungguhnya air itu suci. Hadis riwayat Tirmizi dan Ibnu Majah. Jadi kalau misalnya kita berbuka puasa itu dengan sesuatu yang manis, contohnya seperti kurma. Jika tidak ada kurma, kita boleh menggunakan air putih karena air itu suci. Selanjutnya yaitu berdoa sebelum dan ketika berbuka puasa. Sabda Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi yang artinya, dari Abu Hurairah berkata Rasulullah SAW bersabda, ada 3 orang yang tidak akan ditolak doanya, yaitu orang yang berpuasa sampai ia berbuka, yang kedua pemimpin yang adil, yang ketiga orang yang dalam dizolimi. Jadi kalau orang yang berpuasa itu insya Allah doanya diijabah oleh Allah. Selanjutnya itu memberi makanan untuk berbuka puasa kepada orang yang berpuasa. Sabda Rasulullah SAW yang artinya, barang siapa yang memberi makan untuk berbuka bagi orang yang berpuasa, maka ia akan mendapat ganjaran sebanyak ganjaran orang yang berpuasa. Itu tidak kurang sedikit pun. Hadis riwayat Tirmizi dan Ibnu Majah. Jadi kalau kita memberi makanan untuk orang yang berbuka puasa, maka kita akan mendapat pahala seperti orang yang berpuasa. Lalu selanjutnya yang keenam yaitu memperbanyak sedekah. Bulan Ramadan sering disebut sebagai bulan penyucian diri atau syahrul tazkiyatun nafs. Oleh karena itu, kita bersedekah diri dan harta yang kamu miliki dengan memperbanyak sedekah kepada fakir, miskin, dan anak yatim. Jadi ketika kita bulan Ramadan kita berpuasa, maka kita lebih baik kita bersedekah untuk diri dan harta kita. Selanjutnya yaitu yang ketujuh yaitu meluangkan waktu sebanyak mungkin untuk beribadah. Sesungguhnya rahmat Allah Subhanahu wa taala hanya dapat diraih oleh jalan mendekatkan diri kepadanya, yaitu dengan memperbanyak zikir, bersyukur, dan bersungguh-sungguh dalam beribadah kepadanya. Jadi kalau misalnya kita dalam bulan Ramadan, kita lebih baik meluangkan waktu untuk memperbanyak mendekatkan diri kepada Allah dengan cara berzikir atau beribadah selainnya. Yang kedelapan yaitu memperbanyak membaca tadarus Al-Quran dan mempelajarinya. Al-Quran adalah kitab suci umat Islam. Percaya kepada Al-Quran merupakan salah satu rukun iman. Fungsi Al-Quran di samping sebagai kitab suci juga sebagai pemberi peringatan dan petunjuk. Oleh karena itu, kita sebagai umat Islam apabila ingin mendapat hidayah dan petunjuk dari Allah,
maka harus rajin membaca Al-Quran baik pada waktu siang hari maupun malam hari. Jadi ketika kita bulan Ramadan kita berpuasa, kita menambah pahala dengan cara membaca Al-Quran. Selanjutnya kita hal-hal yang membatalkan puasa. Hal-hal yang membatalkan puasa yaitu makan dan minum dengan sengaja pada siang hari. Jadi kalau kita makan dan minum dengan sengaja di siang hari, maka kita batal puasanya. Dan jika kita tidak sengaja, maka kita tidak batal puasanya, maka bisa diteruskan. Selanjutnya yaitu muntah dengan sengaja. Jadi kalau misalnya kita muntah dengan dibuat-buat, misalnya kita memasukkan jari kita ke dalam mulut, lalu kita muntah. Nah itu kan dibuat-buat, jadi itu dengan sengaja, maka itu akan membatalkan puasa. Jadi kalau misalnya muntah dengan tidak sengaja, itu tidak membatalkan puasa. Tetapi jika itu sengaja, maka ia akan batal puasanya. Selanjutnya yaitu keluar darah haid atau nifas. Jadi kalau misalnya kita sedang berpuasa, ini khusus perempuan ya, kita sedang berpuasa, lalu tiba-tiba kita keluar haid, darah haid, maka otomatis kita batal puasanya, tidak bisa kita teruskan puasanya. Selanjutnya gila. Orang yang sedang menjalankan ibadah puasa kemudian tiba-tiba gila, maka puasanya menjadi batal walaupun gilanya itu hanya sebentar. Jadi kalau gila itu kita hilang akal atau hilang kesadaran, maka itu dapat membatalkan puasa. Selanjutnya yaitu murtad. Murtad yaitu keluar dari agama Islam. Apabila seorang muslim sedang berpuasa kemudian ia keluar dari Islam, maka batallah puasanya. Itu adalah hal-hal yang membatalkan puasa, ada 5. Yang pertama, makan dan minum dengan sengaja pada siang hari. Yang kedua, muntah dengan sengaja. Yang ketiga, keluar darah haid atau nifas. Yang keempat, gila. Yang kelima, murtad. Itu adalah hal yang membatalkan puasa. Selanjutnya, orang yang boleh meninggalkan puasa. Orang yang boleh meninggalkan puasa, yang pertama orang yang sedang sakit, ya. Di dalam Al-Quran, orang yang sedang sakit dibolehkan untuk tidak berpuasa. Orang sakit yang dibolehkan tidak berpuasa adalah karena dengan hal berikut ini. Yang pertama, dikhawatirkan akan bertambah parah sakitnya apabila tetap melaksanakan puasa, baik menurut pengalaman pribadi atau menurut keterangan dokter. Jadi jika sakitnya parah, kalau berpuasa akan menambah parah puasanya, sakitnya menambah parah sakitnya, maka lebih baik dia tidak berpuasa. Yang kedua yaitu akan memperlambat proses kesembuhan. Namun apabila sudah sembuh, maka orang tersebut wajib mengqadha puasa yang ditinggalkan. Jadi kalau misalnya kita sedang sakit, maka puasa itu akan memperlambat proses kesembuhan kita, maka kita boleh tidak berpuasa. Akan tetapi jika kita sudah sehat nanti, kita harus menggantinya atau mengqadhanya. Nah, mengqadhanya itu dengan cara apa? Dengan cara kita meninggalkannya beberapa hari, misalnya 5 hari, berarti kita kalau bisa berpuasa di selain bulan Ramadan, kita wajib menggantinya 5 hari. Jika kita tidak bisa berpuasa, maka kita bisa memberi makan orang miskin yang ukurannya kira-kira 600 gram beras untuk setiap hari puasa Ramadan yang ditinggalkan. Ini untuk orang yang sakit menahun atau sakitnya tidak bisa atau kemungkinan untuk sembuh, tidak kemungkinan untuk sembuh, maka dia tidak diwajibkan mengqadha, akan tetapi dia diwajibkan untuk membayar fidyah kira-kira 600 gram beras untuk setiap hari puasa Ramadan yang ditinggalkannya, dan diberikan kepada orang yang miskin atau orang yang memerlukannya. Dan jika orang itu tidak mampu membayar fidyah atau orang itu kesusahan membayar fidyah, maka tidak ada kewajiban bagi orang tersebut membayar fidyah sampai ia mampu.
Selanjutnya yang kedua yaitu orang yang sedang dalam perjalanan atau musafir dengan syarat jarak yang ditempuh kurang lebih 81 km. Yang kedua, perjalanan yang ditempuh bukan untuk melakukan suatu pelanggaran terhadap agama Allah atau maksiat. Bagi orang yang tidak berpuasa saat perjalanan, maka ia harus mengkodoknya yang ditinggalkan itu di hari lain. Dari firman Allah Subhanahu wa taala, barang siapa di antara kalian yang sakit atau dalam perjalanan lalu berbuka maka wajib menggantinya atau wajib mengkodonya puasa sebanyak hari yang ditinggalkan itu pada hari-hari lain. Quran Surat Al-Baqarah ayat 184. Yang ketiga yaitu ibu hamil dan ibu menyusui. Jadi bagi perempuan yang sedang hamil dan ia khawatir terhadap kehamilannya, maka boleh tidak berpuasa. Bagi ibu yang menyusui dan ia khawatir terhadap anak yang sedang disusuinya, maka ia juga boleh tidak berpuasa. Ia harus menggantinya pada hari lain dan harus mengkodoknya. Selanjutnya perempuan yang sedang haid dan nifas. Jadi untuk orang yang haid dan nifas juga harus menggantinya atau mengkodonya. Haid adalah darah kotor yang hanya dialami oleh perempuan yang datangnya rutin 1 bulan sekali. Dan nifas adalah darah yang keluar dari seorang perempuan setelah melahirkan bayinya. Wanita yang sedang haid dan nifas haram berpuasa. Kalaupun ia berpuasa, maka puasanya batal dan ia wajib mengqada puasa yang ditinggalkannya pada hari lain di luar bulan Ramadan. Yang kelima yaitu orang yang sudah lanjut usia. Di antara kamu tentu masih ada orang yang mempunyai kakek dan nenek. Kakek dan nenekmu mungkin sudah mulai berkurang tenaganya. Rata-rata mereka sudah lanjut usia serta tidak mampu lagi menjalankan ibadah puasa. Oleh sebab itu, kakek dan nenekmu boleh tidak berpuasa. Akan tetapi mereka harus mengganti setiap puasa yang ditinggalkannya dengan membayar fidyah, yakni memberi makan kepada fakir miskin sebanyak 1 mud atau kira-kira 600 gram beras. Selanjutnya yaitu niat puasa Ramadan. Niat puasa Ramadan merupakan salah satu rukun puasa. Perbuatan atau amal seseorang bergantung pada niatnya, karena niat adalah perbuatan hati. Tetapi tidak ada salahnya jika kita niat itu diucapkan, dan akan lebih baik jika niat puasa Ramadan itu dilafalkan juga. Bacaannya niat puasa Ramadan adalah Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu shauma godi an adai fardu syahri Ramadan hadhihi sanati lillahi ta'ala. Yang artinya saya niat berpuasa esok hari untuk memenuhi kewajiban puasa bulan Ramadan tahun ini karena Allah Ta'ala. Dan niat ini dilafalkan pada malam hari, atau jika tidak bisa di malam hari maka sebelum terbit fajar. Selanjutnya doa berbuka puasa. Doa berbuka puasa Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizkika aftartu birahmatika ya arhamar rahimin. Yang artinya, ya Allah, karena Engkau saya berbuka, dan dengan rizki pemberian Engkau saya berbuka, dengan rahmat Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Setelah selesai berbuka, kemudian Rasulullah SAW meneruskan bacaan doanya yang artinya rasa haus telah hilang, urat-urat pun telah basah, dan mudah-mudahan pahala puasa itu ditetapkan. Nah, ini adalah doa buka berpuasa. Jadi berpuasa itu buka setelah terbenamnya matahari atau ketika azan maghrib. Selanjutnya yaitu pertanyaannya nanti ditulis ya di buku tulis. Yang pertama, apa sajakah sunnah puasa itu? Lalu disebutkan. Yang kedua, apa saja hal yang dapat membatalkan puasa? Sebutkan. Yang ketiga, siapa saja yang boleh meninggalkan puasa? Nanti dijawab di buku tulis, lalu ditulis ya.
Dan ibu akhiri dengan pertemuan kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.